Dalam hadis disebutkan qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku menjadi pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Ya. Fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Selama 10 tahun itu, kata Sayyidina Anas, tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan kepadaku atas sesuatu yang aku lakukan. Jadi kalau Sayyidina Anas melakukan apapun, itu nggak pernah Rasulullah mengatakan mengapa kamu lakukan itu. Ya, nggak pernah. Nggak pernah Rasulullah tanya kepada khodim ya, jadi pembantu ya. Pembantu nggak pernah. Kenapa kamu begini? Ya, lima fa'alta. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta. Dan juga sesuatu yang tidak aku lakukan, kemudian Rasulullah mengatakan kepadaku, mengapa kamu tidak melakukan itu? Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Wa laqala fi syai'in kana laitahu lam yakun. Tidak pernah juga Rasulullah SAW mengatakan kepada sesuatu yang tidak terjadi atau yang sudah terjadi, kemudian Nabi mengatakan seandainya saja tidak terjadi. Laitahu lam yakun. Coba itu nggak begini, itu kalau bahasa kita begitu ya. Coba kamu, kalau kamu nggak begini nggak terjadi begini. Mencari kesalahan orang ya. Kalau ente tadi nggak datang ke rumah ini gelas nggak pecah. Gara-gara ente datang bawa anak, ya. Anaknya akrobat, ini pecah-pecahin semua begitu. Ya. Nggak pernah Rasulullah SAW melakukan itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wala fi syai'in lam yakun laitahu kan. Juga tidak mengatakan kepada sesuatu yang tidak terjadi seandainya saja terjadi. Itu enggak pernah. Ya, yang tidak terjadi ya, tidak diharapkan untuk jadi ataupun yang tidak jadi. Ya. Yang sudah terjadi juga tidak pernah disesali oleh Rasulullah SAW. Bahkan, ini yang menakjubkan. Wa kana idza khasamani mukhasimun min ahli. Kalau keluarga Rasulullah, istrinya maksudnya, istrinya memarahiku, ya, mukhasimun min ahli, mungkin pembantu itu dimarah karena yang berhubungan banyak itu istri ya, mungkin disuruh sana suruh sini, datang terlambat atau apa. Tidak pernah kemudian khasamani mukhasim min ahli, artinya tidaklah memarahiku salah satu daripada keluarganya min ahli yaqulu da'uhu. Tiap kali ada yang memarahi aku, kata Rasulullah, da'uhu, biarkan dia. Allah sallallahu alaihi wasallam. Lau qudiya syai' lakana. Kalau sesuatu itu sudah ditakdirkan pasti terjadi. Kira-kira itu apa? Ya, kira-kira apa yang semestinya, misalnya memecahkan piring atau barang-barang itu pecah, rusak, itu yang sering terjadi kan? Yang paling ngomel siapa? Istri yang ke pasar yang beli. Oh, dia marah-marah. Oh, kenapa kamu begini? Rasulullah jangan dimarahin. Jadi pembantu nggak perlu dimarahin. Da'uhu, biarkan dia. Allah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang harus diyakini kalau sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang berarti sudah ditakdirkan oleh Allah Taala. Takdir, mau diapain lagi? Sudah takdir ya. Ya. Ada orang naik motor ngebut, ya, nyangkut di pohon, ngebut, sudah terjadi. Datang ke ustaz, sakit kakinya pincang, ya. Kemudian
Bilang, ini kenapa? Tabrakan. Dia ngebut, ya. Mau bilang apa? Salah pohonnya itu. Kalau dia anak orang penting bilang, oh kurang ajar yang nanam pohon dulu ya. Tapi mau bilang apa lagi? Kamu hati-hati. Ya, mudah-mudahan selamat, cepat sembuh. Ya, itu aja paling ya. Jadi yang sudah ditakdirkan pasti terjadi. Buat apa juga maksudnya mau marah? Ya. Tapi memang boleh orang mendidik itu boleh ya, didik orang. Tarbiyah namanya. Nih, ya. Orang yang suka di majelis sama yang nggak di majelis beda pasti. Semuanya beda. Anak yang di pesantren dengan yang nggak di pesantren pasti beda. Ya. Beda dalam apa? Kebiasaan beda. Orang yang biasa khidmah dia masuk rumah orang, makan, ada sisa makanan bersih, bukan diangkut, bukan saya makan, bukan. Ada gelas-gelas yang nggak rapi, walaupun dia tamu, itu biasakan. Tapi orang yang nggak pernah, nggak tahu itu tata caranya, ya. Majelis sampai malam, sahibul baitnya ditinggalin gelas kotor sebanyak-banyaknya. Ya. Sudah ngantuk, kemudian masih juga ambil. Nah, ini kebiasaan. Itu bisa dari tarbiyah, diajarin. Oh begini. Ya. Makanya dikatakan kadang-kadang perlu dimarah orang itu supaya ingat. Ya, dimarah. Sebagian ulama marah kadang-kadang. Gitu. Tapi saya nggak bisa marah, ya. Memarahin orang itu nggak bisa. Ya. Tapi ada yang bisa. Ya. Kalau salah, kata-katain. Ya. Bodoh. Itu tarbiyah maksudnya. Jangan disalahin begitu. Ya. Karena ini perlu. Padahal kalau diajak ngomong biasa halus-halus saja nggak paham dia. Kadang-kadang perlu tarbiyah. Jadi ada orang punya budak, kalau disuruh dua nggak bisa. Bodoh ini ya. Ya. Kalau disuruh dua nggak bisa. Misalnya satu. Itu pun lambat. Kalau disuruh satu lambat. Misalnya suruh dua, beli tepung, beli telur, nggak mungkin dia beli telur sama tepung. Dia bisa cuma satu, ya. Dia beli tepung, salah satu pokoknya. Dan itu lama, sampai berjam-jam, ditunggu lama baru datang dia. Dia disuruh begitu. Ya. Akhirnya dikasih tahu temannya. Ini kenapa? Saya punya pembantu ini baik tapi luar biasa bodohnya. Ya. Oh gampang, kasih pendidikan, terapi kejut. Ya. Pukul. Akhirnya si budak ini dipukul. Sambil ditanya. Kalau dipukul lama-lama kadang-kadang ada yang pinter, ada yang nggak bisa. Ya. Topeng monyet itu, ya. Monyet itu harus dipukul, nggak bisa dia. Nyet, kamu begini, nggak bisa dia. Ayo, nggak bisa. Dia dipukul dulu, katanya begitu katanya. Ya, diajarin, ayo ke pasar. Gitu ya. Siapa namanya ini monyet ini? Pergi ke pasar, gitu ya. Hah? Pulang bawa berkat. Tapi harus dilatih itu, karena memang bukan bahasa dia, nggak paham dia. Ya, pakai bahasa apanya nggak paham dia. Dia pakai bahasa pukul. Sebagian orang begitu ya, nggak bisa pakai omongan, harus dipukul dulu baru paham, dibentak dulu, baru dia sadar. Ya. Jangan orang bilang, oh itu nggak boleh kekerasan tarbiyah itu ada juga. Tarbiyah. Ya. Alhasil ini budak dihajar, dipukul. Tahu, kalau dikasih tahu. Harus bisa sekarang. Kalau diperintahkan apa-apa dua, gitu. Kalau dua harus bisa sekarang. Kalau bisa dua nggak bisa dia, cuma satu. Lupa. Ya. Jadi setelah dihajar. Ini sekarang mau lihat hasilnya sekarang. Hasil setelah diajar. Mulai lebih cekatan. Begitu. Ya. Di waktu sambil dipukul dikasih tahu. Ya, semestinya kalau orang pintar itu. Kalau disuruh satu, bisa alternatif, gitu. Dia punya alternatif. Jadi benarlah sampai setelah dianggap ini sudah lulus dari tarbiyah ini tadi sudah selesai sekolahnya, sekarang dilepas dia. Pembantu, budak tadi dilepas. Dia majikannya dalam keadaan sakit, sudah dilepas. Panggil.
Dia bilang, carikan dokter, tabib. Dia datang, tabib. Ya. Balik, bawa 2 orang. Ya, bawa 2 orang. Kan tadi mulai pintar nih orang. Ya, tabib sampai dibawa 2. Biasanya kan 1 maunya. Nah, ini sekarang bisa diperintah 1, bisa 2. Cuma agak lama dikit, nggak apa-apa itu ya. Jadi balik lagi. Yang 1 dokter, kemudian 1 lagi bawa pengki. Ya. Orang tanya, ini siapa? Oh ini dokter, kan nanti sakit. Nah ini dokter. Ini penggali kubur. Ini siapa? Ini penggali kubur. Jadi kalau nggak, alternatif ya. Kalau nggak sembuh juga ini ada apa?